Banyak manusia dia memikirkan bagaimana cara mencari rezeki dari sisi dunia, manajemen yang rapi, keuangan yang rapi, dan seterusnya. Tapi dia lupa dari sisi syar'i. Ya, makanya orang yang rizkinya diberkahi oleh Allah, maka banyak kebaikan pada rizkinya yang tidak didapatkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dia diberikan qanaah oleh Allah Azza wa Jalla. Qanaah, merasa puas dengan semua pemberian rizki Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Telah beruntung orang yang masuk Islam, dikasih rizki sama Allah cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia diberikan oleh Allah qana'ah, merasa puas dengan semua yang Allah kasih dari rizki Allah Azza wa Jal. Ya. Warada bima qasamahu Allahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridhalah dengan semua yang Allah berikan kepada kamu, kamu menjadi manusia yang paling kaya. Makanya di sini juga anjuran seseorang menyebut atau mengingat-ingat rizki yang Allah berikan kepada dirinya, bukan sibuk memikirkan rizki yang ada di tangan orang lain. Dia tidak sibuk memikirkan kendaraan orang lain, tidak sibuk memikirkan rumah orang lain, tidak sibuk memikirkan keluarga orang lain, tapi yang dia sibukkan, dia banyak mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada dirinya. Dengan dia banyak bersyukur dan ridha dengan pemberian Allah, kata Nabi, takun aghnan nas, kamu menjadi manusia yang paling kaya. Maka dengan tiga hal ini, mencari rizki yang halal. Terus apa yang kedua? Rizkinya diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, diberikan qanaah, as'ad nas, manusia yang paling bahagia dengan rizki Allah Azza wa Jal. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan cara mencari rizki yang paling terbaik. Ya, dan kita pernah jelaskan kalau akhdul asbab, upaya dan mengambil sebab, itu ada dari sisi syar'i. Kemudian yang kedua dari sisi kauni. Banyak manusia dia memikirkan bagaimana cara mencari rizki dari sisi dunia, manajemen yang rapi, keuangan yang rapi, dan seterusnya. Tapi dia lupa dari sisi syar'i. Ya, padahal sisi syar'i jauh lebih mendatangkan rizki dibandingkan hal-hal tadi. Kata Ibnu Taimiyah, tiga hal cara yang paling cepat atau paling mudah mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla, paling terbaik mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ya ikhwah, itu bukan hanya menyandarkan diri kepada Allah. Namun tawakal definisinya tafwid al-amr ilallah ma'a akhdhil asbab atau ba'd akhdhil asbab. Tawakal mempasrahkan semua urusan kepada Allah setelah mengambil sebab. Jadi manusia mengambil sebab dulu, baru habis itu dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika dia pasrah kepada Allah, tenang. Karena dia sudah mempasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang akan mencukupkan dia, dan Allah yang akan memberikan rizki kepada dia. Makanya umdah, hadis yang paling dasar tentang keutamaan tawakal, hadis Umar. Ya, Umar, yaitu sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Sebagaimana apa? Burung, dia dikasih rizki oleh Allah, keluar dari sangkarnya perutnya kosong, kembali dalam keadaan kenyang, bahkan anak-anaknya dapat makan. Hadis ini umdah, hadis yang paling dasar membahas tentang keutamaan tawakal kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal,
maka kalian akan dikasih rizki. Maka Ibnu Rajab rahimahullah, tawakal saja itu sebab mendatangkan rizki. Dan kita diingatkan nama Nabi SAW. Ketika keluar rumah, baca doa Bismillah tawakal itu ala Allah. Kita tidak tahu di luar rumah. Ada orang keluar rumah, subhanallah, di jalan ketabrakan, cacat. Ada orang keluar rumah, dompetnya dicuri. Ada orang keluar rumah, kena musibah, ditipu. Ada orang keluar rumah, tiba-tiba mendapatkan rizki yang sangat besar. Ada orang yang keluar rumah, dapat rizki pas-pasan, dan seterusnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di luar rumah. Makanya dia dianjurkan ketika keluar rumah untuk menghadirkan tawakal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku sandarkan semua urusanku kepada Allah. Namun tawakal bukan orang duduk di masjid dari pagi sampai malam gak nyari rizki. Salah. Tapi tawakal itu sebagaimana burung. Burung dia keluar dari sangkarnya. Padahal dia nggak tahu di situ mungkin ada pemburu yang sedang memburu dia, hewan-hewan buas yang siap menyantap dia. Namun ketika dia keluar, dia penuh tawakal. Dan burung, ikhwah, dia diilhamkan oleh Allah mencari rizki dengan cara yang mudah. Ya, ada yang mungkin cari rizkinya di daun-dedaunan, ada yang cari rizkinya di atas pohon, dan seterusnya. Nggak punya keahlian seperti manusia. Manusia ini subhanallah dikasih sama Allah keahlian yang sangat luar biasa. Dia bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa berniaga, bisa menjual macam-macam. Ada sebagian orang dikasih sama Allah potensi setiap jualan apa aja laku. Artinya maksud sarana dia untuk mendapatkan harta sangat banyak. Dikasih potensi sama Allah yang sangat banyak, melebihi burung. Burung, dia mencari rizki diilhamkan dengan cara yang sederhana. Dia nggak bisa mencari rizki seperti ikan atau seperti hewan darat. Dia mencari rizki dengan cara yang sangat sederhana. Dikasih nggak rizki sama Allah? Dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Dengan modal usaha, kemudian dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia dengan kepintarannya dan kecerdasannya, dengan profesinya, dengan macam-macam cara dia bisa mencari rizki, tenaganya, otaknya, kepintarannya, dan yang lainnya, masih ada khawatir tidak mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Maka kekhawatiran ini tumbuh sebab tidak adanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau dia sandarkan semua urusannya kepada Allah, maka la razaqakum, kata Allah, kata Nabi SAW. Dia Allah pasti ngasih kalian rizki. Kama tarzuqut tayr, sebagaimana burung dikasih rizki, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Berangkat dari sangkarnya, perutnya kosong dan kembali dalam keadaan kenyang.